Selamat siang Pak Ketut dan teman-teman semuanya. Di sini saya William Kennedy Bowo, M175214044 dari Prodi Teknik Mesin Universitas Erlangga Yogyakarta akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul International Journal of Heat and Mass Transfer dan Heat and Flow Analysis of a Water Droplet on Hydrophobic and Hydrophilic Passenger Material, yang artinya analisis panas dan aliran tetesan air pada bahan perubahan fasa hidrofobik dan hidrofilik, yang dibuat oleh Abdullah Al-Syarafi, Al-Bukir S. Yilbas AB, Saudi Arabia. Di sini kita langsung saja ke slide berikutnya. Ya, tujuan dari riset ini melakukan pelarutan hidrofobik yang mengkristal dan memfungsikan partikel silika yang dilapisi permukaan polikarbonat yang akan diperiksa setelah pengendapan dengan lapisan tipis yang berbahan antadekana di permukaan. Lanjut, ya. Karakteristik morfologi dan tekstur permukaan larutan yang dilapisi partikel silika yang dikristalisasi dan diinfusikan dikarakterisasi dengan sinar ion terfokus atau FIB yang dimaksud dengan field emission scanning, elektron mikroskop, dan mikroskop gaya atom atau AFM. Ujung AFM terbuat dari probe silikon nitrida. R sama dengan 20 sampai 60 Nm dengan konstanta gaya yang ditentukan pabrikan dengan nilai K sebesar 0,2 Nm/meter. Sebuah goniometer Kiowa model DM51 digunakan untuk melakukan tes jatuh sesil untuk mengukur suhu kontak tetesan. Air desalinasi digunakan dalam percobaan tetes sesil. Dan volume tetesan dikendalikan dengan sistem pengeluaran otomatis. Gambar tetesan satu detik setelah pengendapan tetes air di permukaan water polikarbonat dan aseton digunakan untuk kristalisasi larutan. Polikarbonat direndam dalam 60% aseton pekat dalam campuran aseton air selama 4 menit sesuai dengan penelitian sebelumnya. Proses ini menghasilkan permukaan dengan histeresis sudut kontak besar. Untuk meningkatkan sudut kontak permukaan dan mengurangi histeresis sudut kontak permukaan yang mengkristal dilapisi oleh partikel silika yang difungsikan. Partikel silika berukuran nano diproduksi melalui proses sintesis. Tetraethyl orthosilicate atau TeOS 3-aminopropyl trimethylsilane dan isobutyl-trimethylsilane etanol dan amonium hidroksida digunakan dalam proses sintesis. Pada kasus ini 14,4 ml etanol, 1 ml air minum dan 25 ml amonium hidroksida dicampur dan diaduk selama 12 menit. Kemudian 1 ml TeOS yang diencerkan dalam 4 ml etanol ditambahkan ke dalam campuran. Setelah 25 menit setelah proses ini, 0,5 ml TeOS yang diencerkan
Dalam 4 ml etanol ditambahkan. Setelah 5 menit, molekul silang pengubah ditambahkan dengan rasio molar 3:4 sehubungan dengan edisi kedua Theos. Ya, lanjut ke gambar ini. Gambar yang di sebelah kiri itu permukaan 3 dimensi. Jadi memiliki Z sama dengan 17,5, Y sama dengan 50, X sama dengan 50. Dan yang gambar di sebelah kanan yaitu gariskan dan tinggi tekstur sepanjang permukaan. Jadi dalam gambar ini dapat disampaikan bahwa semua campuran itu sudah menjadi bertekstur begini yang sebelah kiri. Dan yang sebelah kanan ini lebih detailnya antara teksturnya. Ini diendapkan di udara ya. Jadi energi antarmuka pada cair. Lanjut. Gambar selanjutnya. Experimental Image Numerical Solution Domain Water Droplet PCM Phase Change Material. Ini gambar percobaan dan fitur geometri domain solusi numerik. Jadi terhadap dalam gambar A ini sudah bisa dilihat bahwa water droplet yang B ini mencantumkan bahwa ref adalah referensi entalpi, Tref adalah suhu referensi, Dp adalah panas spesifik pada tekanan konstan. Lanjut lagi. Ya, ini water droplet on solid PCM. Kira-kira tadi setelah gambar yang sebelumnya ini, yang dua ini. Ini gambar tetesan air dan sudut kontak pada permukaan bertekstur dengan adanya PCM padat dan cair. Serta apa ini? Citra tetesan air selama fase berubah. Ini yang paling kiri itu water droplet on solid PCM atau phase change material. Yang kanannya itu water droplet on PCM during the phase change. Sebelum ini, selama yang bawah water droplet on liquid PCM itu pakai phase change liquid, phase change material liquid.
gambar tersebut perubahan itu bisa terjadi karena konduktivitas termal yang rendah dari polikarbonat yang bertekstur. Karena kecepatan peleburan dan isoton solidifikasi tergantung pada laju pemanasan. Lanjutkan. Ya. Gambar selanjutnya ini MES digunakan dalam simulasi dengan melakukan zooming pada dua lokasi berbeda. Lebih detailnya, teksturnya yang zoom sebelah kiri itu lebih rapat-rapat gitu, sedangkan yang sebelah kanan itu lebih lebar-lebar. Jadi perpindahan panas tetesan pada bahan perubahan fase hidrofobik yang dikristalisasi diadopsi untuk tekstur permukaan polikarbonat yang mencapai karakteristik permukaan hidrofobik. Permukaan baja itu ditutupi oleh partikel silika yang dinilai untuk lebih meningkatkan hidrofositas permukaan. Ya, jadi ini lapisan tipis-tipis ini yang digunakan sebagai bahan pengukuran fase. Sedangkan permukaan polikarbonat yang dilapisi partikel silika terfaksi. Jadi bisa terjadi penukaran karakteristik dan pembahasan permukaan pada pencairan bahan perubahan fase yang telah diperiksa. Nah, ini gambar selanjutnya. Ini temperaturnya, yang gambar sebelah kiri itu distribusi suhu. Yang di garis tengah itu, garis tengah ini itu cairan tetesan untuk durasi pemanasan yang berbeda. Jadi pada ketinggian garis tengah ini berubah sedikit seiring waktu karena evolusi bentuk tetesan dengan waktu selama pelelehan dengan perubahan fasa. Lalu gambar yang sebelah kanan ini tampilan skema diagram penelusuran sinar untuk lensa cair sferis. Jadi dapat disimpulkan perilaku hidrofobik larutan yang mengkristal dan menghembuskan partikel silika yang dilapisi permukaan polikarbonat diperiksa setelah pengendapan lapisan tipis bahan perubahan fasa N-oktadekana di permukaan. Permukaan wafer polikarbonat awalnya diberi tekstur dengan metode kristalisasi larutan menggunakan aseton. Partikel silika yang difungsikan disimpan pada permukaan polikarbonat yang mengkristal untuk meningkatkan hidrofobisitas permukaan dan mengurangi histeresis kontak. Jadi untuk review jurnal 1 sampai di sini. Sekian dan terima kasih.